Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Asyidik dengan NIM 3333220000. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan dari PPM. Nah, yang pertama itu ada soal sebuah perusahaan yang bergerak pada produksi pemintalan benang melakukan pengukuran untuk salah satu benang kapas berjenis Kampet 40S CM41. Adapun data yang didapatkan untuk pengukuran nomor benang adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan data-datanya yang kita buat di Excel. Nah, setelah data-data ini kita salin ke Excel, nah kita membuat diagram fishbone dari kasus tersebut jika akibat utama adalah ketidaksesuaian hasil yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama itu pengecekan kurang teliti, metode standar terlalu longgar, mesin tidak stabil, dan material spesifikasinya salah. Kita langsung ke Air Studio. Di sini kita menggunakan software Air Studio. Nah, untuk codingannya sendiri itu yang pertama kita harus menginstal package terlebih dahulu, itu dengan mengetik install package dalam kurung read XL. Nah, di bawahnya install package dalam kurung KCC. Dan lalu kita run. Nah, setelah kita melakukan install package, kita tunggu sampai terdownload. Nah, setelah terdownload, kita lanjut yaitu mengaktifkan package, yaitu dengan menulis library dalam kurung read XL, dalam di bawahnya itu library dalam kurung GCC. Ini kita run juga. Nah, selanjutnya seperti ini, kita nextnya itu menginput data. Menginput datanya itu dengan menuliskan soal 2 kurang dari read underscore xls x, lalu file Excel tadi yang kita buat data-data di soal itu, yaitu saya membuat nama file itu tugas mingguan MH Sidik 333220007 shift 2 modul 1 XLX sheet 1 karena ditaruh di sheet 1. Nah, setelah itu kita run. Nah, setelah itu, setelah menginput data, kita menghilangkan kolom. Nah, di sini kita menggunakan sintaks yaitu D1, data 1 kurang dari soal tanda kurang dari itu soal 2. Nah, dalam kurung -1 dan enter print data 1. Nah, setelah itu kita run. Nah, keluar data-data seperti ini. Setelah itu, kita membuat peta kendali S dari data tersebut. Oke. Jadi membuat peta kendali S itu menuliskan sintaks seperti peta underscore X kurang dari strip KCC dalam kurung data 1, tipe sama dengan S, titel itu sama dengan dalam kutip
peta kendali S, setelah itu XLab sama dengan subgroup, dan YLab sama dengan standar deviasi, dan EDSTAT yaitu sama dengan false. Setelah kita menuliskan, kita akan setelah maka akan mendapatkan peta kendali S seperti ini. Next, guys. Setelah membuat peta kendali S, kita melihat data keluar batas kendali. Karena sintaksnya itu peta underscore S dollar violations. Ini kita run, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Beyond limitnya itu 4, violatingnya transnya itu numeric 0, angkum 0. Setelah melihat data keluar, kita lanjut ke perbaikan peta kendali S. Itu menghapus data keluar batas kendali itu dengan menuliskan sintaks data 1 fix tanda kurang dari strip data 1 dalam kurung -4, ini kita run. Setelah itu kita membuat peta kendali S perbaikan, yang dimana sintaksnya itu peta underscore S underscore fix tanda kurang dari strip PCC dalam kurung data 1 fix, hashtag gunakan data perbaikan. Nah, setelah itu tipenya S dalam kutip S, titelnya bisa dengan peta kendali S perbaikan, XLab-nya subgroup, YLab-nya standar deviasi. Nah, EDSTAT-nya sama dengan false. Setelah menuliskan sintaks tersebut, kita run. Sudah kita run, lanjut ke kita melihat ringkasan peta kendali, yaitu dengan menuliskan summary dalam kurung peta underscore S underscore fix. Kita run, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Summary of group statistik min 0,382387 first Q-nya 0,451, mediannya 0,498, min-nya 0,490, third Q-nya 0,50, maksimumnya itu 0,659. Nah, didapatkan grup sampel size-nya itu 12, number of group-nya 9, center of group statistiknya itu 0,490, standar deviasinya 0,501897. Nah, control limitnya itu ada LCL-nya itu 0,173445 dan UCL-nya itu 0,8078233. Setelah kita membuat peta kendali S, kita selanjutnya itu membuat peta kendali X bar, yang dimana sintaksnya itu nih, peta underscore X bar tanda kurang dari strip KCC dalam kurung data 1 fix, gunakan data perbaikan tipe X bar, titelnya peta kendali X bar, XLab-nya subgroup, YLab-nya rata-rata, EDSTAT-nya sama dengan false. Lalu kita run. Maka akan mendapatkan peta sebagai berikut. Nah, ini. Untuk melihat data yang keluar batas kendalinya, yaitu dengan menuliskan sintaks peta X bar dollar violations. Lalu kita run. Nah, maka akan mendapatkan hasil
beyond limitnya integernya 0, violating range-nya numericnya 0. Setelah itu kita melihat ringkasan peta kendali dari peta X bar tersebut dengan menggunakan sintaks summary dalam kurung peta underscore X bar yang kita run. Maka mendapatkan hasil summary of group statistik minimumnya itu 39,93325, first Q-nya itu 40,05,967, mediannya 40,12050, minnya itu 40,12471, third Q-nya 40,20758, maksimumnya itu 40,29850. Group sample size itu 12, number of groupnya itu 9, center of group statistiknya itu 40,12471, standar deviasinya 0,5223041, control limit itu LCL-nya itu 39,67238, UCL-nya itu 40,57704. Setelah mendapatkan hasil dari peta kendali X bar itu, kita membuat fishbone. Itu pertama, kita menginput data. Data yang diinput itu menuliskan sintaks fishbone kurang dari strip read underscore xlx xlsx dalam kurung file pada Excel. Setelah itu koma sheet sama dengan 2, karena untuk fishbone itu di sheet 2. Setelah itu kita run. Nah, setelah di run, kita membuat fishbone diagramnya dengan menuliskan sintaks case titik n titik effect dalam kurung case sama dengan list dalam kurung method sama dengan c dalam kurung fishbone dollar method koma mesin sama dengan c dalam kurung fishbone dollar mesin. Setelah itu koma main sama dengan c dalam kurung fishbone dollar main koma material sama dengan c dalam kurung fishbone dollar materials koma efek sama dengan dalam kutip ketidaksesuaian hasil. Setelah menuliskan sintak ini, kita run. Nah, maka akan mendapatkan diagram fishbone seperti ini. Nah, ini merupakan diagram fishbone dari data-data pada soal. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.